halo kabar, apa kabar kawan-kawan? Sejahtera dimanapun Anda berada, semoga panjenengan sesuai tetap angsa kemudahan, kemuliaan, kesehatan jasmani dan rohani, bangsa rezeki atur hormati, selamat dunia akhirat. Hari ini saya masih tetap bersama dengan saudara sepupu saya, ya Cak Lewung. Hari ini kita sudah lama sekali Kang ya, kita tidak membicarakan tentang masalah pusaka, keris, dosan aji dan duwung dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita ini Kang, kita reviewnya ini agak sedikit rewel. Mengapa kok rewel? Karena aku hari ini reviewnya di lereng Gunung Penanggungan atau nama sepuhnya itu Pangauripan. Nah, aku tahu Pangauripan itu. Ini di aku Cak Sabto itu juga barusan untuk sampai tempat ini aku harus masuk ke satu jalan kira-kira 1 kilometer lah. 1 kilometer dari pertetaan Jolotundo, masuk ke satu sumber juga yang sangat luar biasa hebat, tapi ini masih tersembunyi. Itu namanya Sendang Kili Suci. Jadi sebenarnya sendang ini sudah lama ditemukan, cuman masih belum banyak orang tahu. Belum banyak orang tentang keberadaan sendang ini. Karena kalah beken sama yang di atas. Nah, tapi insya Allah ya untuk teman-teman yang lain boleh dicek sendirilah. Betul. Insya Allah manfaatnya gede Kang ya. Ternyata apa yang ditemukan Kang atau dibuat para leluhur dewi itu tidak ada yang remeh lah istilahnya. Semuanya mempunyai sesuatu yang sangat besar. Nah, untuk hari ini aku nggak ngerti kerisnya atau pusakanya apa Kang. Pusaka yang penjenan. Iya, hari ini kita akan mereview ya, mumpung suasana juga lokasinya sangat mendukung Kang ya. Terus daerahnya juga sangat syahdu ya. Untuk mereview sebuah keris. Jadi ini sangat cocok bro. Jadi energi yang ada di sini itu sesuai banget dengan apa namanya yang kita bawa ini, yang terbentuk. Energi ini yang terbentuk luar biasa. Makanya teman-teman mungkin bakat kawan-kawan yang lain, kita kan sinau bareng ya Kang ya. Sinau energi ya, ini gejala-gejala alam. Ini berharap bahwa kalau panjenengan sedaya kita bisa untuk belajar bareng lah. Dan dadi awake dhewe ngene iki energi gede ini bukan berarti kene menyombongkan diri le. Bukan, iya. Tambah awake dhewe iku apa le? Makan mengakui kebesarannya Kang ya. Biar lebih harmoni ya dengan alam gitu. Oke, siap. Iya. Untuk itu ayo Kang, lanjut Kang. Ki apa. Keris istimewa kok njaba tok njaba wis kereng kok. Iya, sandangannya sih biasa Kang, cuman memang dari sejarah sama apa namanya? Usianya juga yang sangat luar biasa. Jadi saya akan mereview dua buah keris. Dua buah ini. Keris ya. Yang satu ini memakai sandangan Gayaman Solo. Jadi kayunya ini kayu Timoho lama. Terus ininya pendoknya dari Kuningan. Pendok Bunton Kuningan. Dedernya ini juga kayak Solo. Dan kita buka. Kali ini sama juga ya. Isinya ya. Nah, kerisnya sangat sederhana sekali. Jadi ini keris berdapur tilam ubi. Jadi karena korosi. Dapurnya sedikit tidak terbaca karena termakan usia. Tilam ubi ini masuknya ke Patrem karena memang era-era Kediri jarang yang mengeluarkan keris panjang gitu kan. Ya, jadi Kediri. Apa namanya? Ukurannya juga rata-rata 20 sampai 30 cm. Nah, keris tilam ini berpamor wasuta. Sebenarnya era-era Kediri itu belum ada untuk pembentukan pamor. Kediri itu belum menemukan pamor, Dek? Belum maksudnya belum apa namanya? Untuk pembentukan pamor sendiri belum ada karena mereka masih memakai dua jenis logam. Jadi besi dan
meteor. Kenapa kok keluar pamor? Karena ini sisa dari hasil tempa lipat. Jadi istilah kalau sekarang pamor ini pamor tiban. Yang ini terjadi. Yang terjadi ini. Di eranya dia belum ada yang mengeluarkan pamor, tapi ternyata ini Keluar tilam pamor upi dengan yang sendirinya. Betul. Berarti bisa jadi ini cikal bakal keris pamor kan? Bisa juga sih. Gitu kan? Bisa juga. Ini bisa jadi apa Kang yo? Contohnya apa kayak masterpiece atau apa ya? Anu dasar loh Iya. caranya nempa begitu bisa. Iya, betul. Jadi memang era itu belum ada untuk penciptaan pamor. Pamor, apalagi pamorkan itu adalah pamor yang dibuat di sesuai pesanan itu kan ya. Betul. Jadi kalau ada pamor itu adalah hasil dari sisa dari tempa lipat. Tilam upi dengan pamor brasuta. Betul. Dan dia masih peksinya ini pesi kotak, Kang. Oh, di bawahnya pesi kotak. Pesinya kotak. Tapi nggak semua keris Hindu Buddha itu pesinya kotak. Ada juga yang oval. Nah, kenapa kok ini kotak, Kang? Artinya menandakan bahwa dia generasinya jauh lebih dari. Betul. Iya. Gitu ya. Rata-rata yang ada memang kotak. Cuman nggak semuanya kotak. Ada yang oval juga. Keris-keris era itu. Jadi kalau ngomong kegunaan Kang, tilam upi ki apa Kang? Tilam upi sebenarnya dapur yang purba sebenarnya. Dari penciptaan keris itu sudah ada dapur yang namanya tilam upi. Iya, sudah sejak lama memang. Karena fungsinya untuk filosofinya tilam itu kan tikar ya. Jadi apa namanya? Untuk keharmonisan keluarga. Biasanya kalau di Jawa itu pengantin baru itu dibekali oleh keris tilam upi sama keris brojol. Karena tilam upi untuk berjalannya rumah tangga ke depannya itu bisa mencapai kemudahan untuk rezeki dan kemapanan. Iya. Betul. Makanya orang Jawa hampir orang Jawa dulu ya. Ya alhamdulillah sekarang juga mulai apa namanya? Banyak yang melestarikan anak-anak muda sekarang. Dibekali dengan tilam upi dan keris brojol. Ini adalah keris dasar yang wajib dipunyai. Betul, karena kan kenapa kok wajib dianggap dasar? Karena dasar membangun satu peradaban itu harus diawali dari sebuah rumah tangga kan. Yang harmonis. Makanya ini ini kalau kita piling, ini mangan tapi bisa bilang ini kan pesan orang tua. Pepiling. Iya. Iki lho ketika dikasih koyok keris ini unine koyok ngene. Benar. Nah, lepas dari persoalan bahwa ini memang doa yang termanifestasi. Kan? Tapi ini memang sajane sangat keren nek tak kira tilam upi yang sangat keren. Kenapa? Kalau nek kene perhatikan sangat detail, pamore nek kene kono iki lho kan. Koyok pusar bumi kan. Iya, ini namanya apa ya? Apa namanya? Kalau dibilang bisa kayak ini udan mas tiban. Udan mas tiban. Keren. Kalau dia ada di pejetan gini biasa orang nyebutnya nyumber. Pamornya nyumber. Dengan harapan rezeki itu nggak ada intinya. Betul. Bersumber terus. Mana ini istimewa kan. Kalau nonton mana tak lihat paling yang ini kalau menonjol sekali itu lepas dari persoalan bahwa memang udan masnya meletik itu sampai ke atas, sampai atas itu. Terusan nyumber dan ini ada anunya. Tak kira sangat istimewa. Jadi ciri khasnya keris-keris Buddha itu pamornya ngapas. Jadi ngambang. Bukan yang kalau di era-era sekarang kan pamornya sudah apa namanya itu? Tertotok. Sudah tertata terus lebih terang. Kalau dia ngapas. Jadi mbayang gitu. Istimewa maksudnya. Keris ini kan ya artinya ketika menjadi satu syarat nih ya, jadi syarat. Tapi ini tidak harus iso diwarisin meneh ora Kang? Bisa. Kan turun-temurun itu. Oh biasanya. Gitu Kang ya. Bukan berarti kemudian dibuatkan lagi enggak kan? Bukan. Kalau dia ada di sebuah keluarga dia turun-temurun sampai ke anak cucu. Loh, lah nek anake papat Mas? Dibikinkan. Wah, ya kan. Betul. Sampai dan begitu. Ini termasuk masih kondisinya masih sangat bagus. Sangat bagus. Peksinya juga masih sangat di era bagus. yang sudah berapa ratus tahun. Di era Kediri. Apik lah Nanti gambar lebih lanjutnya bisa dilihat di video di terakhir ya kan? Nah, detailnya ada kan nanti membicarakan itu. Kalau yang dari bentuk rician-rician yang lain nggak bisa ada yang dibicarakan. Kalau tilam upi kan riciannya sederhana sekali. Ya. Cuman ada pejetan, ada tikel alisnya di depan. Tikel alis itu ya, pejetan tikel alis ya. Udah gitu aja.
Terus apa meneh Kang? Sing iso Terus diomong. kemudian Ya sudah, kita lihat. langsung 2 Kang. Langsung 2 Oh, iya, iya. sekalian. Siap. Yang ini Ini juga nggak kalah istimewa ini, bro. dari penampilan wae lek iku Ah. keren Kang aku nonton. Jadi ini sandangannya Gayaman Solo juga Solo kan? juga, Kayunya kayu Timoho, terus Timoho dedernya juga deder Solo, Tayuman. Terus yang blontang iki apa Kang maksudnya? Ini orang nyebut peletnya, Kang. Pelet berarti Jadi artinya motif anunya, motif apa namanya, motif dari kayunya. Dan di Jawa itu sangat keren sekali, Kang. Jadi semua itu ada rincian, ada namanya. Jadi sangat detail sekali. Kalau ini belang sapi, karena belang-belang kayak belang apa namanya, sapi, ya. sapi perah itu. Sapi perah. Sapi betul, perah. betul. Dan untuk bisa mendapatkan apa Kang Ki, warang koyong ini ki nggak gampang Kang ya. Nggak mudah, makanya di harganya mahal. Ketika ada Timoho terus peletnya bagus, ada lagi Motifnya. yang motif udan mas, Wih. terus macam-macam Itulah mono kayu Kang yo. kayu Saja sampai seperti sampai itu. iya ada berapa rincian gitu untuk apa namanya peletnya Timoho. Dan diketahui bahwa Timoho itu juga kayunya Nusantara nih. Kayu Jawa. Nusantara, salah satu kayu yang dianggap mempunyai yoni Dan yoni. bagi Jadi, termasuk juga Tayuman. kayu. Saya sendiri sampai sekarang juga belum pernah lihat pohon Tayuman ini seperti Kayunya apa. ini di dalam luar dalam hitam Kang. Hitam dan dia tenggelam di air, Kang. Kalau kayu Tayuman itu ya kayak kayu stigi. Kayak serupa stigi, stigi. betul. Kalau enggak ulin manan Betul, iya. yang Jadi sangat luar biasa di Kalimantan itu. untuk penghargaan sebuah keris itu memang apa namanya bukan diciptakan, disandangi kayu-kayu yang istimewa. Jadi bukan kayu sembarangan yang bisa buat yang bisa buat warangga keris. Kembali lagi seperti pernah kita omong bahwa apa yang dilakukan atau dibuat para leluhur kita itu bukan sekedar asal gawe, tapi sebuah perhitungan yang cermat, dihitung dan maksud dan tujuan ini adalah bentuk aplikasi kompensasi atau manifestasi dari doa-doanya DE, bentuk wujud nyata dari sebuah doa yang keikhlasan itu wujudnya sampai begini. Jadi kita buat bukan sekedar asal-asalan, makanya tidak salah kalau UNESCO mengakui ini ciptaan ini warisan leluhur ini adalah sebagai warisan dunia. Betul. Yang paling menarik lagi adalah di dalam Betul, Kang. nilai filosofinya. Ngono lho Kang ya. Filosofinya. Karena filosofi itu luar biasa, tidak ada yang di Dan yang itu lain. barusan Kang, kemarin loh tanggal 25 November. Kan hari keris. Hari keris. Dunia. Itu. Ini bisa di yang lain filosofi itu warisan non benda. Non benda. Yang kita bicarakan. Itu artinya apa Kang? Kalau warisan non benda yang non benda itu dibicarakan bahwa apa Kang? nilai filosofinya, esoterinya. Esoterinya ya berarti ya. Yang diakui malah non bendanya malah ya. Yang sekarang tuh non bendanya, dulu bendanya kan tempatnya itu memang belum makna. Kasus selanjutnya adalah non benda, karena bahwa seluruh dunia sebenarnya punya peradaban menempa barang, menempa logam, tetapi tidak seperti pusaka Nusantara. Karena Nusantara seperti yang kita bicarakan, kalau kita ngomong tadi ini namanya tilam upih, ternyata di dalamnya ini pamor udan mas. Dia punya maksud filosofi yang mempengaruhi manusia, membentuk perilaku manusia. Ini kan sangat luar biasa. Dan tak kira pusaka keris Jawa memenuhi standar itu. Lepas dari memang kudune rek nom-nom saiki ya kudune bangga kali ya. Iya makanya ada dunia mengakui apalagi salah satu kita yang punya. Salah satu strategi untuk menghancurkan satu peradaban atau bangsa itu adalah menghilangkan sejarah. Salah satu menghilangkan sejarah, putus hubungan dengan leluhur dan rusak alam semestanya, hancurkan alam semestanya. Dan kita nggak punya hubungan. Kok alam semesta contohnya apa? Ketika jenengan ngomong kayu Timoho, kayu jati, kayu apa, semuanya ada di Jawa, semua ada di tanah pribumi ini. Identitasnya apa? Itu yang perlu kita pilih. Betul. Makanya seharusnya kita harus supaya bijaksana bangun bahwa peradaban kita sedang dalam proses untuk dihancurkan. Alasannya apa Kang? Karena dunia ini di bumi Nusantara luar biasa. Sajane tidak ada alasan awake dhewe mengalami oleh kemiskinan, kemunduran. Ya ini karena ya kita harus mulai sadar lah. Iya. Makanya harus jiwa-jiwa Nusantara, bangsa-bangsa putra-putra Nusantara bangkit, ayo rukun mesti Kang. Iya. Ayo kita membicarakan peninggalan luhur tanpa harus menjatuhkan orang yang lain. Betul. Ini mesti ada keistimewaan ngono Kang. Iya. Untuk ngawali ngomong iki. Bukan arti kok emosi ini ngono bukan. Iya, iki pancene kok emosi ini ngono. Iya Kang, benar. Aku enggak nyalano. Memang ketika memegang sebuah pusaka yang sangat luar biasa itu memang berbeda-beda.
pembawaan pada diri kita. Ketika kita membahas tilam upi, kan adem-adem itu, gitu. Cuman ketika kita megang keris ini, itu sudah beda yang menyelimuti di sini. Dan salah satu hal yang ketika aku menjenengan ngomong ngono, keris-keris ini adalah menyimpan satu energi pesan. Betul. Nah, ini kan apa namanya, kalau kita ngomong kemarin tuh, ini meninggalkan pesan-pesan. Dia sebenarnya mampu diserap energi komunikasinya, ditanyakan sejarah-sejarah apa yang tertinggal di beliau. Bisa sekali. Nah, ini menuntun kita, bukan berarti kita bukan, ini kehebatannya. Betul. Tuhan itu telah memberikan kita punya kemampuan koyo ngono. Salah satunya rasa. Betul. Ini istimewa lah. Tadi ngomong ketika kita membaca tilam upi, memegang tilam upi begini, memegang energi kita begini, bersaiki kita membicarakan keris yang sebelah. Tiba-tiba aku jadi semangat banget. Bener. Ngomong kebangsaan, ngomong wah ini apa? Ini salah satu keris yang ini bukan tahlil, mungkin bisa jadi kebetulan, mungkin halusinasi saya. Ini ketika saya bawa keris ini, ban motor saya meletus. Dan itu masih ada fotonya. Masih ada ya foto waktu saya bawa pertama kali ini. Jadi anggap aja ketepaan lah. Ya. Tapi aku pas gowe iki ban sepeda motorku meledos. ada saja maksudnya kan. Anak kejadian yang tidak masuk akal. Nah, terus apa Kang coba dibongkar. Dari bentuk tampilannya sudah segini. Dari luarnya sudah ya. Jadi keris ini adalah keris purba. Jadi tangguhnya di apa namanya? Di buku yang diciptakan yang ada di ensiklopedia keris itu dia nggak ada. Nggak ada, sudah nggak ada. Jadi ini dapur-dapur lama. Jadi memang dapur Kabudan sih. Memang dapur Kabudan. Dan sampai hari ini dapur seperti ini nggak di apa namanya diciptakan lagi. Entah kenapa. Ngono wis gak ono empu sing berkersa empu. Iya. Atau pemilik berkersa untuk membuat ngene Kang ya. Betul. Apa Kang? Saiki kok dibuka wae Kang. Iya. Timbangane penasaran. Iya, penasaran. Keren. Keris tangguh Kediri. Kediri juga. Sama. Tangguhnya sama Kediri. Jadi keris ini memiliki panjang 37 cm, termasuk panjang di era itu. Dia sudah pakai masih pakai ini ya, mendak. Langsung ada mendaknya ya, mendaknya Iras. Keris ini berdapur Maheso Gringsing. Maheso Gringsing. Iya. Maheso itu apa kan? Maheso itu apa kebo. Ya? Kebo. Betul. Gringsing kalau kita pelajari dari apa namanya literasi yang ada, gring itu adalah sakit. Kalau karena kosakata gringsing itu ada di Jawa. Gringsing. Sing itu bukan atau tidak. Ini kayaknya masih dipakai di daerah-daerah Banyuwangi. Sing itu tidak. Jadi kalau diartikan dalam kata itu tidak sakit atau apa ya? Orang iso loro. Ora iso loro istilahnya. Kok ngono piye Kang? Kok iso ngono? Itu dalam arti kata Kang. Karena dari apa namanya? Dari bentuk dapurnya itu sudah ada pematokan dapur jadi Mahesa Gringsing itu. Mahesa Gringsing. Yang artinya BE loh Kang ya. BE. Kalau boleh kita simpulkan keris ini mempunyai harapan yang besar untuk menjauhkan dari malapetaka, dari wabah atau dari apa namanya? Ya semualah balak dan sebagainya. Dan ini rincikannya keris ini ada pejetan, terus dia ada kembang kacangnya pokok Kang. Kembang kacang itu ini pokok, dia ada lambe gajah satu, terus jalan satu, dia juga ada tikal alisnya di sini satu, terus ada gereneng di belakang. Iya. Saya belum pernah lihat pegang keris ini, Mahesa keris ini. Cuman luknya luk gangsal. Luknya luk 5. Nah, luk 5 sendiri juga punya filosofi. Jadi waktu zaman dulu luk 5
itu nggak boleh dipegang sama rakyat biasa, kecuali kalangan para raja dan jajarannya. Itu yang boleh pegang. Karena Luk 5 itu sangat wingit ya kalau di anu ya. Jadi nggak boleh anu. Nggak boleh orang sembarangan yang pegang. Iya. Terus dari pamornya sendiri, sebenarnya ini bukan pamor, ini sisa dari tempat lipat, sama seperti yang di Lemak Ubi tadi kan. Iya. Dan pamornya juga hampir sama. So, biar gitu ke atas. Biar iya. Kayak ya kira apa kan? Betul. Ini Ya beras utah. masuknya beras utah juga. Beras utah juga. Masuknya beras. Pedaringan kebak kan? Oh gimana Pak? Iya. Mau ya peletik-peletiknya Iya, beda ya. penuh. Jadi ada wengkon, terus ada bulat-bulat itu ada apa namanya? Tutul-tutul itu Pendaringan kebak. pendaringan kebak. Nek aku ku ada sedikit lain Kang. Ini tak kira ketika ngomong tadi Maheso ini aku ngantek bingung. Apa ya ininya gitu, kok nggak koyok Maheso. Iya. Kayak, ini sebenarnya kalau di keris era sekarang ini lebih mirip ke Megantoro. Jadi Luknya 5, kembang kacangnya pokok. Cuman dia ada pejetan. sogokan. Oh, sogokan. Sogokannya kelihatan tuh Kang. Ini nggak ada. Ini cuma pejetan aja betul, sama pejetan. Sogokannya nggak kelihatan. Sogokannya nggak ada. Dan keris ini menyimpan banyak kisah. Nyun Sewu, mungkin barangkali jenengan bisa sedikit memaparkan flashbacknya. Ini ana Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Amit Nyun Sewu ngapunten ingkang kathah kula aturken panjenengan. Ini anu Kang, yang tadi yang jenengan sampaikan ini sing diurusan untuk beresno urusan apa-apa. Ini adalah lebih istimewa Kang. Iki mau ono sejarah tapi aku nggak ngerti sejarah sing dia karo. Muga-muga halus nggih. Iki kanggo Babat Talas iki. Iki Babat Talas. Karena saking dia punya kemampuan, artinya Babat Talas itu anu nek momene kita dikasih seperti kasus aku nggak ngerti ya bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga bener. Babat Talas itu anu lek ape gawe negara alasnya kan jek anu. Benar. Jadi iso ae bangun perusahaan kudu duwe iki, kudu nyelesaikan iki tapi nek gambarnya tadi Babat Talas. Istilahnya ketika suatu kerajaan itu mau ekspansi ya, melebarkan sayapnya ke anu bisa untuk ini ya. Iki mau koyoke ngono berarti lah sementara alas dhewe kuwi nek jaman biyen ora umum. Ora umum. Iya. Ora umum sembarang. Jalmo moro jalmo mati kan. Betul. Lah apalagi ini di era tanah itu, Jawa. Tanah Jawa. Makanya ini. Nah ini keris ini ternyata ini pesan yang aku dapat itu bahwa ini tahu iso kanggo Babat Talas. Iki. Ngono ngerti. Jadi aku nggak ngerti apa pas aku sampai wah biasalah. Keren. Nih niki mugi-mugi ngoten. Dan tak kira betul juga karena dari sejarah itu kita kalau baca sejarah banyak kerajaan-kerajaan dibangun itu mereka dikasih perdikan-perdikan baru untuk Babat Talas. Dan perdikan itu melakukan satu perjuangan besar. Iya. Kerajaan siapapun Majapahit Babat Talas, Mataram Babat Talas itu kan Majapahit yo alas itu kan mentaan Majapahit kan luar biasa. Dan yang pasti yang dikasih perdikan itu bukan orang sembarangan, orang biasa. Betul. Iki rek koyoke ngono kan yang tak dapat koyoke ngono. Lebih dari itu jeh dulu karena aku ya juga lagi nyekel. Sajane nek pengen kita mungkin butuh waktu agak lama lah. Dan mungkin sampai sekarang itu masih dipakai Kang. Kata geringsing itu Kang. Kata geringsing itu sekarang menjadi jenis pola batik. Jenis pola batik yang ada di Jawa juga. Dan itu batik apa ya? Istilahnya sedikit mengandung unsur spiritual juga. Nah, batik itu diciptakan untuk penolak bala juga. Geringsing itu. Jadi penolak wabah. Betul. Geringsing. Makanya dapur Mahesa Geringsing ini memang belum pernah saya jumpai, baru sekali ini. Bener. Dan anu Lek, ini memang koyok Mahesa itu juga tanda kebesaran. Pertama pekerja keras. Jadi nek wong pekerja keras usahane iso akeh. Iki gambare kebo. Tapi tetep ae kanggo jeneng duwe ukara Babat Talas. Keren. Baru ngerti aku juga bener porane aku ora roh ya Kang ya. Muga-muga kawan-kawan yang lain yo ayo membicarakan bahwa sepertinya pusaka-pusaka nganggo Babat Talas iki ono. Betul. Nggo numbali Babat Talas ono. Iya. Memang ada. Dan ini memang istimewa ono meneh iki
bahasa di perkerisan. Istimewa lah rek. Mun nek cara apa meneh Kang? Mungkin nek saka aku kok gitu sih. Selintas aku dapetin. Secara esoteriknya mungkin sedikit banyak seperti itu kan. Jadi istimewa lah, istimewa. Berarti nek dia kungkum Bapak Talas dia punya doyolan kekuatan sing gede. Betul. Makanya koyok doyone kebu Kang. Bahkan nama kebu itu kemudian menjadi nama-nama para pendekar panglima. Dan dia sanggup menyingkirkan segala rintangan, segala sesuatu, baik itu penyakit atau begal dan lain sebagainya. Halangan itu kan dintek mbek iki. Betul. Mane bener kok ya, keren. Sebenarnya koyo ngono Kang. Iya, bisa tak berikan kepada panjenengan. Mungkin ada lagi atau mungkin kayaknya cukup kan untuk membahas. Makanya mungkin kurang lebih seperti itu rek. Kan ya mungkin kita akan bicarakan lebih baik kita buka ruang-ruang diskusi, berharap besok suatu ketika kita akan melakukan satu penayangan live itu loh Lek. Jadi mbek kanca-kanca sing iso-iso ketemu karo Cak Liwung, karo Abdul Semut, karo kameramen ben ketok. Nah, matur suwun kepada semua kawan-kawan kan. Follow Banyu TV. Nggih, rahayu. Rahayu. Nggih.